berteriak histeris setelah dipertemukan dengan ketua RT tempat tinggalnya Kamis kemarin. Oke, orang-orang penting di kesempatan kali ini walaupun udah lewat mungkin ya kita mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin untuk Hari Raya Idul Adha kemarin, Bang. Iya. Nah, tapi berkaitan dengan Hari Raya Idul Adha yang seharusnya kita berkurban, terus kita yang baik-baik lah gitu ya. Iya. Ada nggak kejadian yang bikin heboh, kurang enak gitu kayaknya? Iya. Datangnya tuh dari penyanyi dangdut Dewi Persik. Dewi Persik. Ya. Iya. Nah, katanya kurban sapinya ditolak sama Pak RT-nya, nggak boleh masuk lah. Terus ada dimintain uang 100 juta. Tapi kalau dibaca-baca, kayaknya kejadiannya kok nggak begitu gitu ya? Iya. Dan itu kan memang juga diakui oleh warga sono. Jadi siapa sih? Ya nggak tahu lah. Ini kait-kaitannya antara Dewi Persik dengan politik aja sih. Iya, Dewi Persik itu mengkait-kaitkan ke politik. Kan? Iya. Dia Betul. mengkait-kaitkan dengan politik. Apakah ini karena saya pendukung? Saya tetangga dengan Anies apa segala macam. Padahal Dewi Persik beberapa kali kesempatan di videonya ngomong bahwa itu kurbannya dia itu akan dipotong di tempatnya Ganjar. Oh gitu. Gitu. Jadi ya kita nggak tahu lah ya mana yang betul, mana yang ini opini. Tapi ada beberapa hal yang memang dilakukan oleh Dewi Persik di situ itu tidak mengenakan. Maksud gua yang memancing keributan itu justru gua lihat adalah Dewi Persik. Gitu. Kejanggalannya begini gua lihat. Pak RT tidak pernah mengucapkan meminta 100 juta. Pak RT-nya itu. Bahkan itu diakui oleh asisten rumah tangganya si Dewi Persik itu sendiri. Okay. Jadi ceritanya itu sapi kan katanya dititipkan di masjid itu, lalu dia minta tolong Pak RT katanya untuk dinaikin lagi. Ya orang-orang sono kan ya pasti namanya banyak orang-orang miskin di situ juga, banyak orang-orang yang tidak mampu dan berharap daging itu kan. Tiba-tiba mau ditarik kembali gitu. Udah ngelihat sapi datang gede gitu, terus Pak RT-nya sendiri sebagai seorang RT gimana kan ngelihat warganya begitu udah kan? berharap gitu ya. Warganya udah berharap, bukan Pak RT-nya yang berharap karena tanpa sapinya Dewi Persik aja juga dia sudah ngurusin daging banyak kan di situ kan. Nah, lalu tiba-tiba itu mau diambil kembali katanya ya meskipun Dewi Persik katanya itu cuma titip, ya kan kalau mau potong di mana ya titip di mana lah, jangan malah orang lagi mau berbondong-bondong malah nyisipin sapinya dia ke sono kan agak aneh juga. Nah lalu tidak lama siapa Pak RT-nya itu ditawarin uang rokok, cuman kan Pak RT-nya bilang jangankan 100.000 ditawarin uang rokok untuk apa? Ya untuk bantuin naikin sapi lah gitu, 100.000 200.000 katanya. Dia dikasih 100 juta aja saya nggak mau, gitu maksudnya. Oh gitu. Ya wajar sih ya kalau menurut gue jadi Pak RT juga gue akan lakukan hal yang serupa kalau gue jadi RT dan gue melihat warga gue begitu kan. Iya. Justru gue salut atas kesabarannya Pak RT yang menghadapi Dewi Persik ini dengan kalem dan dia sadar posisinya dia adalah seorang laki-laki. Ya sudah jangan terlalu inilah sama perempuan juga gitu. Dewi Persik beberapa kali mengucapkan kalimat-kalimat yang menurut gue tidak etis di masjid juga. Karena gue sempat nonton juga itu ya. Yang mengatakan bahwa, iya kan karena saya perempuan gitu. Wah nggak malu perempuan. Tapi dia datangin laki-laki untuk diajak ribut. Tapi pada saat dia sudah terpojok, dia katakan bahwa gue perempuan. Dia minta dimaklumi dia perempuan karena dia punya 2 mulut katanya. Wanita itu kan punya 2 mulut. Coba bayangin, di masjid loh. Ngomong begitu loh. Maksudnya apa tuh? Nah, Dok. Ada hal yang menurut gua sangat tidak etis. Mungkin orang tidak memperhatikan, tapi gua memperhatikan itu. Layak nggak sih? Kita jangankan perempuan deh yang ngomong deh, laki-laki lah ngomong di dalam masjid. Niatnya tabayun mediasi depan kiai, ngomong perempuan punya 2 mulut. Coba ada videonya, nonton aja. Kayak apa? Layak nggak gitu? Iya betul. Gua rasa Dewi Persik, gua nggak katakan Dewi Persik salah ya. Tapi Dewi Persik perlu untuk berbenah diri gitu ya. Kalau kita ingin bermediasi dengan orang untuk tabayun, hadirkanlah kelembutan. Tunjukkan kalau dia seorang wanita. Wanita itu yang dijual bukan 2 mulutnya, tapi yang dijual adalah kelembutannya. Maka ketika
wanita punya dengan lemah lembut berbicara dengan orang, itu masuk ke dalam akhlak dia sebagai seorang muslim. Oke. Ya dong. Iya, betul. Nah sekarang orang kalau kasar-kasar itu menurut gue tidak punya akhlak gitu, ngomong begitu sama orang. Itu gue ngomong yang Iya. tapi gue nggak ngomong Dewi Persik tidak punya akhlak ya. Tapi bagi gue kalau wanita itu ngomong tidak lembut lalu kasar terhadap siapapun gitu ya, mentang-mentang dia perempuan ngajak orang beradu, ya menurut gue dia tidak punya akhlak. Gitu. Iya. Terus ada yang aneh juga kan, terus mungkin Pak RT-nya karena pada saat itu lagi cekcok agak keras sedikit lah ngomong kan. Pak RT-nya bukan Pak RT ya, nggak tahu Pak RT atau siapa orang situlah, ada yang ngomong gini, ya maklum lah, saya kan orang Betawi. Dia marah lagi katanya, lah apa bapak rasis ya? Jangan rasis dong pak. Apa rasis? Justru meminta kemaklumannya gitu kan, berarti mencari. Menurut gua itu adalah satu bentuk apa namanya ya, kegaduhan itu menurut gua datang dari justru dari Persik. Nah, ada yang menarik kalau menurut Apa gua. tuh? Wartawan kok bisa rame di situ ya? Nah, Nggak mungkin Pak RT-nya yang ngundang. betul. Ya kan? Pak RT-nya nggak mungkin ngundang. Karena Pak RT-nya bukan orang entertainment. Iya. Ya kan? Iya. Pak RT-nya bukan orang Nggak entertainment. ada kepentingan Nggak ada untuk kepentingan. diketahuin publik gitu ya? Iya. Karena kalau Pak RT apa namanya? Niatnya Cari sensasi, ngundang. ngundang, harusnya Pak RT-nya bikin konferensi pers aja dulu di luar. Iya, Ya betul. kan? Nah, tapi ya kita nggak tahu siapa yang ngundang, kita nggak tahu. Tapi yang pasti dengan ada wartawan sebanyak itu berarti ada informasi, ada panggilan menurut gua. Iya. Ada informasi bahwa terjadi di situ. Ya, yang punya akses di situ siapa kan gua nggak ngerti lah. Iya. Kita tinggal lihat aja gitu. Tapi gua berharap ya gini, ini kan hari baik. Ya, Betul. Hari Raya Idul Adha gitu ya. Iya. Kenapa sih urusan kayak gini kurban nih harus di blow up, Betul. ribut-ribut? Iya. Kayaknya miris sekali sebagai seorang muslim yang Iya. harusnya kita itu menurut gua harus berprinsip bermaaf-maafan dan harus berprinsip bahwa masalah besar kita perkecil, masalah kecil kita hilangkan. Iya. Kok seolah-olah masalah kecil dibesar-besarkan. Iya, betul. Bahkan menurut gua tidak ada yang jadi permasalahan. Iya. Tapi dipeributkan sedemikian rupa. Iya. Sangat menurut gua menyayat-nyayat hati banyak orang muslim di Indonesia. Betul. Kan gitu. Iya. Bayangkan orang non muslim nontonnya itu bagaimana? Ya, lu berdua Islam nih. Lagi hari raya nih. Kan begitu kan pandangan orang non muslim nih. Iya. Karena gua pernah menjadi non muslim. Iya. Sekarang gua mualaf, lu juga mualaf kan? Mualaf. Nah, sekarang kita pakai pola pikir kita waktu sebelum kita jadi Mualaf. muslim gitu ya. Muslim. Apa di dalam pikiran kita kalau nonton begitu? Kocak. Lu muslim berdua. Gara-gara urusan seekor sapi, lu berdua ribut, cekcok se-Indonesia tahu nih. Kocak lu berdua, gitu kan? Iya. Betul nggak? Betul. Kocak lu begitu. Nah, jangan sampai orang-orang tuh berpandangan seperti itu. Iyalah. Pertanggungjawaban kita untuk menunjukkan bahwa kita sebagai orang muslim punya akhlak yang baik. Iya, betul. Begitu. Itu dulu pertanggungjawaban kita. Kok ini aduh, urusan kayak gini digede-gedein. Menurut gua atas permasalahan ini dan viral ya, Iya. dan viral sedemikian rupa, bahkan gua perhatikan Dewi Persik melakukan live berulang-ulang. Miris gua kayak gak tahu, ilfil aja gua lihat. Kurang ya gitu. Aneh aja gitu, aneh gitu. Gua nggak tahu ya. Nah, ya gua berharap Dewi Persik mungkin punya alasan yang baik untuk itu. Iya, Tapi iya, ya gua apapun itu ya menurut gua sudahilah. Ya udahlah, selesain aja secara Coba damai. bagaimana bikin orang-orang muslim itu jangan sampai tersayat hatinya. Bikin orang-orang yang non muslim nontonnya juga udahlah, nggak ada masalah lah. Itu aja. Orang gue buka-buka media sosial tuh pengennya ngelihatnya, oh ini bagi sapi di sini, oh ini bagi sapi di sini, oh ini begini. Bahagia, Tapi kan? yang ini, iya. Tapi kalau yang ini, ribut. Lucu ya. Gue berharap ini berdua ya damai lah, udahlah duduk bareng kayak Pak RT apa segala macam. Iya. Ya jangan sampai hal-hal seperti ini dijadikan keributan untuk menambah panggung, mencari Betul. popularitas, mencari sensasi. Sayang aja. Iya. Dan sayangnya, kalau gue lihat-lihat ya, hampir nggak ada
momen kurban ini dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh politik untuk berkampanye gitu, besar-besaran kurban gitu. Terus yang kita lihat cuma yang disoroti oleh media adalah besarnya sapi kurban oleh Pak Jokowi, terus yang dibaginya dulu 34 provinsi, sekarang 38 provinsi gitu. Udah bagus banget kan gitu, kayaknya momen kurban ini nggak dikait-kaitin sama politik gitu. Ya, memang karena ini kan langkah ibadah. Orang tahu bahwa Hari Raya Haji ini berkurban ini adalah bagian daripada ibadah kita kepada Allah gitu ya. Kita memberikan kurban yang terbaik gitu. Sehingga ya kita harus berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba untuk mencari simpati masyarakat dengan kurban tadi. Betul. Kita harus mencari simpatinya Allah kepada kita gitu. Ya, momen kurban ini ya sudah pantas dan sudah layak. Saya lihat gue lihat banyak pejabat-pejabat yang melakukan itu dan sudah diam-diamannya kalem-kalem aja, tidak berlomba-lomba membuat berita yang tidak kan begitu kan. Itu juga jauh lebih bagus. Dan mungkin itu juga yang dimanfaatkan oleh Dewi Persik dan Pak RT tadi ya. Gua nggak tahu ya dari kasus tersebut karena melihat tidak ada berita pejabat, ya udah berita entertainment aja juga jadilah. Gitu. Tapi sayangnya di situ dibahas-bahas lagi aja tuh. Masalah politik kan? Iya, ya dikait-kaitin sama politik. Saya bukan tetangga. mau nyalek lah, tapi saya sahabat Ganjar, saya ini. Dan tetangganya Anies dan segala macam. Aduh, kalau menurut gua Anies saja lagi di Mekah kok, gitu, yang katanya lagi datang undangan raja. Dapat titipan kali, Bang. Ya nggak tahu lah, gua nggak ngerti. Tapi ya, yang pasti gua berharap semuanya baik-baik saja. Semuanya jangan. Udahlah ini kurban ini setahun sekali ya, kita harus menyediakan, mempersiapkan yang terbaik untuk Allah gitu ya. Betul. Kok malah ribut-ribut. Coba Dewi Persik itu belajar untuk ikhlas. Sekalipun Dewi Persik apapun yang disampaikan Dewi Persik, misalnya bukan fitnah, kayak dia tuduh Pak RT aja katanya minta 100 juta Pak, ternyata benar nih misalnya. Sekalipun itu benar, artinya itu kehendaknya Allah. Di situ untuk menguji keikhlasan, kebaikan, niat tulus Dewi Persik itu apa? Betul. Kurban kah? Atau apa? Ribut kan? Kalaupun memang sudah terjadi begitu, berarti kan kurbannya itu ya memang tidak tidak dipotong di sana. Kan begitu. Kadang kan kalau kata guru ngaji gua ya dulu ya, orang yang melakukan kurban, yang motong kurban, yang bantu ngangkat, yang bantu melakukan apa segala macam itu mendapatkan pahala. Ketika itu pun ditolak benar oleh Pak RT, maka itu mengurangi pahalanya Pak RT, tapi tidak mengurangi pahalanya Dewi Persik. Kok malah Dewi Persik seolah-olah melakukan satu tindakan yang melebihi kapasitasnya sebagai manusia biasa gitu. Dia tabrak gitu kan. Kan gitu kan? Ya kalau menurut gua sekalipun apa yang dia sampaikan, misalnya Dewi Persik katakan semuanya benar lah, kita anggap gitu ya. Ya kan nggak layak juga begitu. Ya sudahlah. Ya kan, ya berarti itu kehendaknya Allah. Berarti ya sudah. Angkat. Justru Dewi Persik ya mohon maaf Pak. Ya harus ya Dewi Persik itu legowo. Kalau memang masyarakat di sana memang sudah banyak yang menginginkan, dia harus luruskan di depan masyarakat. Mohon maaf ya Ibu, saya di sini ini cuma menitipkan. Bukan untuk dipotong di sini, tapi nantinya saya akan bagikan atau apa kan begitu. Ini enggak dengan gaya, udahlah ya Bang. Gua kadang-kadang ya nanti kalau gua komentarin terlalu banyak, udah kayak artis gosip aja. itu aja yang gua males ya. Tapi ya gua gatel mulut gua ketika gua tonton kayaknya ada suatu hal yang sedikit bergeser dari wajarnya yang perlu gue luruskan supaya masyarakat itu paham gitu. Jangan, betul. Menurut gue itu berita, sorry ya, itu berita murahan. Nggak perlu ditonton dan nggak perlu dijadikan bahan yang masuk ke kepala masyarakat. Gitu. Siap. Oke, apapun itu mudah-mudahan ya di momen yang seharusnya kita berbahagia, jangan adalah hal-hal seperti ini lagi. Betul kan? Oke, thank you Bang Pablo. Thank you orang-orang penting. Sampai jumpa di ngobrol penting selanjutnya.